Kuperingatkan padamu pembantu miskin. Jangan pernah mendekati anakku lagi. Anakku yang menjadi TNI tidak akan pantas menjadi suami kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang mertua yang tega menghina dan mempermalukan menantunya sendiri. Tepat saat acara resepsi pernikahan anaknya berlangsung. Hanya karena ia tak setuju, karena anaknya yang berstatus sebagai seorang TNI, memilih untuk menikah dengan seorang perempuan yang hanya bekerja sebagai seorang ART. Perempuan ART itu disiram air kotor, dipermalukan, hingga dihina habis-habisan di depan para tamu undangan. Namun, 1 tahun setelah kejadian tersebut, seorang menantu yang bekerja sebagai ART itu tiba-tiba membuat kedua mertuanya hanya bisa melongo setelah melihatnya turun dari sebuah helikopter pribadi, hingga membuat identitas menantu ART tersebut terungkap. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udara pagi itu masih menggantungkan embun di ujung dedaunan. Di halaman belakang sebuah mes TNI yang berada di pinggiran kota, terdengar suara pelan alat pel lantai digesekkan. Seorang perempuan muda dengan wajah sedikit lusuh dan rambut yang diikat, seadanya terus menyeka ubin yang sudah bersih untuk kesekian kalinya. Kemeja abu-abu panjangnya basah, terkena cipratan air sabun, dan celana hitam yang dikenakannya robek di bagian lutut. Namanya Aminah Zahra. Aminah baru seminggu bekerja di mes tersebut. Ia tak banyak bicara, tak suka ikut gosip seperti ART lainnya. Setiap selesai pekerjaan, ia selalu duduk di belakang dapur kecil sambil membuka Al-Quran kecil miliknya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau kenapa ia memilih jadi pembantu di lingkungan yang penuh disiplin militer. Tapi satu yang pasti, semua mata yang melihatnya bisa merasakan satu hal yang tak biasa. Keteguhan, ketulusan. Di gedung sebelah, seorang pria berpakaian rapi dengan name tag di dada bertuliskan Letnan. 1 Wibowo A. Pratama baru saja selesai memberi instruksi kepada bawahannya. Usianya baru 29 tahun, tapi aura kepemimpinannya sudah jelas terpancar. Ia dikenal disiplin, kaku, tapi juga adil. Banyak yang mengira ia akan segera dijodohkan dengan anak pejabat. Namun nyatanya, matanya justru selalu tertuju pada satu sosok, Aminah. Dari balik jendela kaca di ruang kerja, Wibowo menyaksikan gadis itu sedang menyapu halaman. Pelan, tertib, dan rapi. Ada sesuatu dari cara Aminah memegang sapu yang membuat dada Wibowo bergetar aneh. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi lebih karena rasa penasaran. Siapa sebenarnya perempuan itu? Hari-hari berlalu, dan Wibowo mulai mencari alasan untuk berbincang. Kadang pura-pura tanya soal kebersihan, kadang pura-pura menegur karena seragamnya terlalu basah. Tapi Aminah tak pernah menatap langsung ke matanya. Ia selalu menunduk dan menjawab dengan sopan. Namun pagi itu berbeda. Saat Aminah sedang mencuci piring di belakang, terdengar suara gaduh dari dapur depan. Seorang tamu jenderal marah besar karena kopinya kurang manis. ART lain bersembunyi, tapi Aminah maju. Dengan tenang ia mengganti kopi itu, membungkuk sopan, dan berkata lembut, "Maafkan kami, Pak. Mungkin takaran gula saya belum sesuai selera Bapak." Semua mata terbelalak. Bahkan Wibowo yang melihat dari kejauhan hanya bisa berdiri kaku. Jenderal yang dikenal galak itu justru diam menatap Aminah. Lalu berkata, "Pelan, kamu siapa sebenarnya?" Aminah hanya tersenyum tipis. "Asisten rumah tangga, Pak." Tak ada yang tahu, senyum itu adalah tanda bahwa permainan besar baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu. Aminah tetap menjalankan pekerjaannya dengan sabar.
Namun dari balik tirai-tirai di ruang staf, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa istri perwira mulai membicarakannya. Mereka heran, mengapa seorang gadis pembantu bisa begitu tenang di tengah lingkungan militer. Tak sedikit yang menuduh Aminah berpura-pura sopan demi menarik perhatian para tentara muda. Namun yang tak mereka sangka, pria yang diam-diam diamati Aminah setiap malam dalam doa, ternyata juga diam-diam memperhatikan dirinya. Letnan 1 Wibowo semakin sering mencari alasan untuk bicara dengan Aminah. Kadang membahas soal buku, kadang menawari makanan, kadang hanya diam di dekat dapur dan memperhatikan dari jauh. Hingga suatu sore, di ruang makan mes, Wibowo memanggil Aminah secara langsung. Di hadapan para staf dan ART lainnya, dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Aminah Zahra, aku ingin menikah denganmu." Suasana mendadak hening. Sendok jatuh ke lantai. Beberapa tentara muda saling melirik tak percaya. Ibu-ibu yang sedang menyeduh teh menahan napas. Dan Aminah hanya menatap Wibowo dengan mata membulat. Tubuhnya membeku dan jemarinya gemetar memegang gelas cucian. "Aku serius," lanjut Wibowo. "Kalau kamu bersedia, kita akan bicarakan ini secara baik-baik." Aminah menunduk dalam. Ia tak menjawab, tapi air matanya menetes satu-satu. Tak ada kata, hanya isyarat bahwa hatinya telah lama memilih pria itu. 2 minggu kemudian, Wibowo membawa Aminah ke rumah orang tuanya. Rumah besar bercat putih dengan pagar besi hitam tinggi menjulang. Di depan pintu, berdiri seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam dan tubuh tegap. Bu Retno Wulandari, ibunda Wibowo. Begitu melihat Aminah, Bu Retno mengerutkan alisnya. "Siapa ini?" tanyanya dingin. Wibowo menjawab dengan tenang, "Calon istriku, Bu." Bu Retno menoleh ke arah Aminah dari atas ke bawah. Matanya menyipit, bibirnya menegang. "Kamu bercanda? Kamu mau menikah dengan pembantu?" "Tidak, Bu, aku serius." Suasana mendadak dingin. Ayah Wibowo yang duduk di ruang tamu hanya diam menatap koran, pura-pura tidak dengar. Tak ada satupun senyum. Bahkan pelayan rumah pun hanya berani mengintip dari balik pintu dapur. Bu Retno melangkah maju. "Kamu tahu siapa kami? Kamu tahu anakku siapa? Dia itu perwira, bukan tukang beca. Kamu pikir bisa jadi istri tentara hanya dengan cuci piring dan ngaji?" Matanya masih menunduk, tapi wajahnya tak gentar. Ia berkata pelan, namun mantap. "Saya tidak datang untuk mencari kehormatan. Saya hanya mengikuti niat baik anak ibu." Kalimat itu membuat Bu Retno naik pitam. "Kamu perempuan desa miskin. Kamu tidak pantas duduk di rumah ini." Namun Wibowo langsung berdiri di depan Aminah, melindunginya. "Cukup, Bu. Kalau ibu tidak bisa menerima Aminah, maka jangan terima aku juga sebagai anak." Bu Retno membelalak, dan malam itu Wibowo keluar dari rumahnya. Ia menggandeng Aminah di depan semua pembantu, semua tamu, dan meninggalkan rumah besar itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, hujan turun sangat deras, tapi tak ada yang bisa mendinginkan bara yang mulai menyala di dalam hati seorang ibu yang merasa harga dirinya diinjak. Dan ia pun bersumpah akan mempermalukan menantu pilihannya itu di hari yang paling suci. Resepsi pernikahan. Langit pagi itu terlihat cerah. Awan tipis menghiasi birunya langit, seolah alam sedang ikut merestui pernikahan sederhana yang akan digelar hari ini. Meski hubungan antara Wibowo dan keluarganya masih renggang, ayahnya akhirnya memberi izin secara diam-diam agar resepsi tetap digelar di gedung kehormatan militer. Sebagai bentuk jaga muka keluarga di hadapan rekan sesama perwira. Aminah berdiri di ruang rias, mengenakan gaun pengantin berwarna hijau pastel. Gaun itu sederhana namun sangat anggun. Butiran manik-manik kecil menghiasi setiap lekuk lengan dan dada, kerudungnya jatuh lembut menutup dada, dan hiasan kepala berhijabnya memantulkan cahaya emas dari langit-langit ruangan. Wajah Aminah begitu tenang. Meski hatinya bergetar, ia tidak menampakkan ketakutan sedikit pun. Ia tahu, hari ini akan menjadi awal hidup barunya. Ia tahu,
ia tidak disukai. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Di luar sana, Wibowo menunggunya. Lelaki yang memilihnya karena ketulusan, bukan karena latar belakang. Gedung resepsi terlihat mewah. Dekorasi serba putih dengan ukiran emas menghiasi pelaminan, dipenuhi bunga-bunga merah dan putih yang wangi. Di sisi kanan dan kiri, pasukan TNI berdiri tegak membentuk pagar kehormatan. Sorot kamera para tamu undangan berkedip cepat. Semua tak sabar menanti mempelai wanita keluar. Saat Aminah melangkah ke panggung, semua mata tertuju padanya. Gaunnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu gantung kristal. Ia menunduk sopan, kedua tangannya menggenggam buket bunga melati. Wibowo berdiri tegak di sisinya dengan pakaian dinas TNI lengkap, dada penuh medali. Namun suasana damai itu tiba-tiba hancur ketika terdengar suara langkah tergesa. Bu Retno, Ibunda Wibowo, naik ke panggung dengan mata yang menyala. Di tangannya, ia menggenggam sebuah ember besar. Aminah menoleh. Bibirnya langsung gemetar. Tapi ia tidak melangkah mundur. Wibowo refleks hendak maju, namun dua petugas keamanan yang berdiri di pinggir panggung tiba-tiba menahan geraknya. Entah atas perintah siapa. Dan dalam hitungan detik, siraman air kuning kecoklatan menyembur dari ember dan mengguyur kepala Aminah. Gaun hijau pastel itu langsung basah kuyup, lepek, dan berubah warna. Kerudung yang tertata rapi kini menempel di wajahnya. Air menetes dari ujung dagu dan kelopak mata. Semua tamu terdiam. Kamera berhenti memotret. Hening. Bu Retno berdiri dengan tangan yang masih mengangkat ember, wajahnya menegang. Inilah calon istri perwira kalian, pembantu miskin dari desa yang berani masuk keluarga kami. Wibowo berdiri di samping Aminah dengan rahang mengeras. Kedua tangannya terkepal, tapi Aminah menggenggam lengannya, menahan. Ia menatap semua tamu undangan yang kini membisu, lalu menunduk, dan berkata dengan suara yang tetap lembut, meski tubuhnya menggigil. Saya mungkin hanya perempuan biasa, tapi hari ini saya datang bukan untuk membawa malu. Saya datang untuk memenuhi janji suci. Lalu ia menatap ibu mertuanya, dengan mata yang tak lagi basah oleh air siraman, tapi oleh keteguhan. Ibu boleh menyiram tubuh saya, tapi tidak bisa mematahkan hati saya. Bu Retno memutar wajahnya. Semua tamu diam. Tak satu pun berani bicara. Bahkan komandan satuan yang duduk di kursi kehormatan hanya bisa menunduk. Acara resepsi itu berubah menjadi kekacauan sunyi. Tapi yang tak disadari siapapun, 1 tahun dari hari itu, langit akan kembali cerah. Tapi bukan karena matahari, melainkan karena suara baling-baling helikopter yang mengguncang langit-langit rumah keluarga Bu Retno. Dan kali ini, yang turun bukan lagi seorang pembantu. Setelah insiden memalukan di hari resepsi, Wibowo dan Aminah memutuskan meninggalkan rumah keluarga dan tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari kompleks TNI. Gaun hijau pastel yang basah oleh air siraman hari itu kini terlipat rapi dalam kotak kayu di bawah tempat tidur mereka. Bukan sebagai kenangan luka, tapi sebagai bukti bahwa harga diri tak pernah bisa direndahkan hanya karena status. Wibowo tetap berdinas seperti biasa. Ia tak pernah menyinggung peristiwa resepsi di depan rekan-rekannya, dan tak pernah lagi menyebut nama ibunya. Tapi diam-diam, dalam hati kecilnya, luka itu masih menganga. Bukan karena kehinaan, tapi karena wanita yang paling ia hormati tega mempermalukan wanita yang paling ia cintai. Sementara itu, Aminah bukan lagi sekadar istri tentara yang tinggal di rumah. Diam-diam, ia mulai sering keluar rumah. Berpakaian biasa seperti saat menyamar menjadi AART. Rambut disisir seadanya, baju longgar, dan sandal sederhana. Wibowo sempat curiga, tapi setiap ditanya, Aminah hanya menjawab lembut, "Aku sedang melakukan sesuatu yang penting." Suatu malam, ketika Wibowo baru pulang dari tugas lapangan, ia melihat Aminah duduk di ruang tamu, membuka laptop kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di layar, tampak ratusan data personel militer,
dengan berbagai catatan kejanggalan. Wibowo mendekat. Ini dari mana? Aminah menutup laptopnya dengan tenang. Besok kamu akan tahu. Malam itu, Wibowo tidur dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang disembunyikan istrinya, tapi ia memilih percaya. Sejak awal ia mencintai Aminah bukan karena asal-usul, tapi karena cara wanita itu menjaga ketenangan di tengah badai. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar di kalangan internal TNI. Seorang perwira senior bernama Mayor Sutarjo tertangkap menyalahgunakan dana logistik. Tak hanya itu, 2 staf administrasi dan 1 kepala bagian suplai juga tersandung kasus penggelapan. Mereka semua bekerja di tempat yang sama. Markas tempat Wibowo berdinas. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali membongkar kasus itu. Semua data tiba-tiba masuk ke tangan intelijen pusat, lengkap dengan bukti transaksi, rekaman suara, hingga video pertemuan rahasia. Di ruang makan markas, Wibowo duduk memandangi berita itu dari layar ponselnya. Hatinya berdegup keras. Ia baru benar-benar merasa tidak nyaman ketika menyadari bahwa semua laporan itu ditulis dalam gaya bahasa yang sangat familiar. Gaya bahasa yang biasa digunakan oleh Aminah. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua dengan baret merah dan bintang 4 di dadanya datang ke markas dengan helikopter khusus. Ia langsung menuju ruang rahasia tanpa bicara pada siapapun. Semua prajurit diminta tetap di tempat. Tidak ada yang tahu siapa pria itu, kecuali para petinggi TNI. Tapi malamnya, ketika Wibowo pulang ke rumah, ia menemukan Aminah berdiri di halaman belakang, masih mengenakan pakaian rumah yang lusuh. Tapi kali ini, di depannya berdiri pria tua itu, menatapnya penuh haru. Wibowo terpaku. Siapa beliau? Aminah menoleh dan tersenyum. Ayahku. Wibowo seperti tersambar petir. Dan di hari berikutnya, nama Aminah Zahra resmi diumumkan sebagai konsultan utama penyelidikan khusus internal TNI. Tapi pengumuman itu tidak dimuat di media manapun, karena tugasnya belum selesai. 1 tahun telah berlalu sejak pernikahan yang dibasahi air penghinaan. Aminah dan Wibowo hidup tenang di rumah sederhana, jauh dari kemewahan keluarga besar Wibowo. Tak pernah sekalipun Aminah menyesali keputusannya. Ia justru merasa bebas. Tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna. Tidak ada ejekan karena pekerjaan. Yang ada hanyalah cinta dan saling percaya. Namun bagi Bu Retno, waktu berjalan lambat. Setiap hari ia mendengar kabar Wibowo lewat kerabat atau media. Tapi tak sekalipun ia mencoba menghubungi. Harga dirinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Dalam hati, ia masih merasa benar. Ia masih meyakini bahwa Aminah hanyalah gadis licik yang pandai berpura-pura suci demi meraih kehormatan lewat jalur pernikahan. Hari itu, suasana rumah mewah Bu Retno terlihat berbeda. Para pembantu membersihkan halaman depan lebih rapi dari biasanya. Meja makan disusun ulang, taplak diganti, dan bunga segar ditaruh di vas kristal. Semua karena sore ini keluarga besar dari pihak suaminya akan datang berkunjung. Bu Retno duduk di ruang tamu dengan angkuh, mengenakan kebaya mahal dan cincin berlapis emas. Tapi saat ia baru saja menyeruput teh, suara bergemuruh terdengar dari langit. Suara baling-baling. Bukan pesawat biasa, tapi suara yang sangat khas. Helikopter militer. Ia berdiri. Seluruh pembantu keluar dan melihat ke langit. Warga sekitar mulai berkerumun di luar pagar. Dari kejauhan, helikopter berwarna hijau tua dengan lambang bintang merah putih di sisi badannya mulai menurunkan ketinggian. Perlahan mendarat tepat di halaman rumah keluarga Wibowo. Tanah bergetar, debu dan daun-daun beterbangan. Semua orang menahan napas. Tak ada yang tahu siapa yang datang. Pintu helikopter terbuka. 2 orang pasukan TNI berpakaian lengkap turun lebih dulu, berdiri di sisi tangga logam. Dan kemudian muncul sosok perempuan anggun. Gaun dinas wanita dengan jahitan rapi menyelimuti tubuhnya.
Pundaknya memuat tanda pangkat letnan kolonel. Hijab hijau tua dikenakan serasi dengan baret kecil di samping. Ia berjalan menuruni tangga dengan tenang, penuh wibawa. Bu Retno memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Tapi ketika perempuan itu mendekat, seluruh wajahnya memucat. Itu Aminah. Aminah Zahra. Tapi bukan sebagai menantu biasa, melainkan sebagai Letnan Kolonel Aminah Zahra, putri kandung dari Jenderal Besar Mahfud Zahra, Panglima tertinggi TNI aktif, yang kini berdiri tegak tak jauh dari helikopter, menatap rumah Bu Retno tanpa senyum. Para tetangga hanya bisa melongo, para pembantu gemetar. Dan Bu Retno, tubuhnya perlahan terdorong mundur. Kedua tangannya melemas, dan cangkir teh jatuh pecah di lantai marmer. Wibowo turun dari mobil yang baru saja datang di belakang helikopter, membuka pintu, lalu berdiri di samping istrinya. "Bu," ucapnya dengan tenang, "kami hanya ingin bersilaturahmi." Aminah menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu." Dan hari itu, rumah mewah milik Bu Retno tak lagi menjadi simbol kehormatan, tapi menjadi saksi bahwa kesombongan tak pernah lebih tinggi dari keagungan takdir. Beberapa minggu setelah kedatangan helikopter yang mengejutkan warga dan membungkam seluruh rumah Bu Retno, suasana di lingkungan keluarga besar Wibowo tak lagi sama. Nama Aminah mendadak dibicarakan di kalangan tinggi, bukan sebagai pembantu yang menikahi perwira, tapi sebagai penyidik utama yang membongkar aib di dalam tubuh militer. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu dengan lapang dada, terutama Bu Retno. Ia lebih sering menyendiri di kamarnya, duduk memandangi foto-foto masa lalu, mengenang saat-saat Wibowo kecil berbaris dengan rapi di halaman rumah, saat suaminya masih aktif bertugas, saat kehormatan keluarga mereka dijunjung tinggi. Kini, kehormatan itu terasa retak, tidak oleh musuh dari luar, tapi oleh menantu yang dulu ia siram air kotor di atas pelaminan. Dia bisa saja punya pangkat, tapi tetap saja dia perempuan dari desa. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Sampai suatu malam, ketukan pelan terdengar di pintu utama rumahnya. Tok, tok, tok. Tak biasanya ada yang mengetuk malam-malam begini. Para pembantu sudah tidur. Suaminya pun sudah lama tak mau ambil bagian dalam urusan keluarga. Bu Retno turun sendiri, membuka pintu sambil menyalakan lampu depan. Tampaklah seorang pemuda muda berbadan tegap berdiri rapi di depan pintu, mengenakan seragam TNI. Wajahnya asing, tapi senyumnya sopan. "Selamat malam, Bu. Saya utusan dari markas besar. Ada yang ingin kami sampaikan." "Jam segini?" tanya Bu Retno tajam. "Mohon maaf, ini permintaan langsung dari atasan tertinggi," jawabnya sambil menyerahkan map berlogo TNI berwarna merah tua. Bu Retno menerimanya, lalu menutup pintu. Di ruang tamu, dengan rasa penasaran dan gugup, ia membuka map itu. Di dalamnya, ada surat resmi dari Jenderal Mahfud Zahra. Tertulis jelas bahwa mulai minggu depan, Letnan Kolonel Aminah Zahra ditugaskan memimpin audit integritas personel di kawasan militer tempat suaminya pernah bertugas. Dan, sebagai bagian dari tugas tersebut, Aminah akan tinggal sementara di rumah keluarga Wibowo. Bukan rumah kontrakan, tapi rumah besar tempat Bu Retno tinggal saat ini. Bu Retno melempar surat itu ke atas meja. Napasnya memburu, kakinya gemetar. Dia mau kembali ke rumah ini. Pikirannya campur aduk, marah, bingung, tak terima. Tapi di balik semua itu, ada satu rasa yang perlahan muncul dari lubuk hatinya. Takut. Bukan karena pangkat, tapi karena apa yang telah ia lakukan di masa lalu akan segera kembali berdiri di hadapannya. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai atasan. Dan malam itu, Bu Retno tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rumah besarnya terlalu sunyi, terlalu sempit untuk menyambut kepulangan seorang wanita yang dulu ia pandang rendah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah besar milik keluarga Wibowo.
2 prajurit berpakaian lengkap turun lebih dulu, lalu membukakan pintu belakang. Dari dalam mobil, Aminah Zahra turun dengan tenang. Seragam dinas lapangan melekat di tubuhnya. Pangkat letnan kolonel bersinar di pundaknya. Hijab hijau tua dikenakan rapi dengan pin lambang kehormatan TNI. Wajahnya tenang, dingin, tapi tidak keras. Sorot matanya justru teduh, seperti air yang telah matang dalam kesabaran. Ia berdiri beberapa detik di depan pagar. Pandangannya menyapu rumah megah itu. Rumah tempat dirinya pernah dilihat sebagai sampah. Rumah tempat air kotor disiramkan ke tubuhnya saat cinta dan kesuciannya tengah dirayakan. Kini ia kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan tugas. Pintu rumah terbuka perlahan. Bu Retno berdiri di ambang, mengenakan daster sutra berwarna biru tua. Rambut disanggul rapi, wajahnya tanpa senyum. Aminah melangkah pelan. Suara sepatunya terdengar nyaring menyentuh lantai keramik yang licin. Para pembantu berdiri di sudut ruangan, tertunduk, menahan napas. Salah satunya bahkan terlihat meneteskan air mata saat melihat siapa yang datang. "Assalamualaikum, Bu," ucap Aminah lembut. Bu Retno menahan diri. Ia ingin tak menjawab, tapi lidahnya terasa kaku jika tak membalas. "Waalaikumsalam," jawabnya lirih. Aminah melangkah masuk, melewati tempat ia dulu pertama kali diusir. Melewati kursi yang pernah ia duduki dengan tangan gemetar saat meminta izin untuk menikahi anaknya. Namun kali ini, ia tidak duduk. Ia berdiri tegak dan membuka map coklat dari tas selempangnya. "Saya mendapat tugas dari markas besar untuk memimpin audit dan pembinaan karakter pegawai keluarga dan lingkungan rumah jabatan. Rumah ini masuk dalam daftar pengawasan." Bu Retno menatapnya tak percaya. "Rumah ini?" tanyanya pelan. Aminah mengangguk. "Benar, karena rumah ini adalah kediaman salah satu mantan perwira senior yang kini menjadi bagian dari Dewan Penasihat." "Itu berarti rumahnya sendiri?" Bu Retno terdiam. Aminah menutup map lalu berkata, "Saya hanya menjalankan tugas, tapi izinkan saya tetap bersikap sebagai menantu, walau posisi saya hari ini berbeda dari setahun lalu." Kata-kata itu tak bernada sombong, tidak ada sindiran. Tapi justru itulah yang menusuk lebih dalam dari sekadar balasan hinaan. Wibowo masuk menyusul dari pintu samping, langsung berdiri di samping istrinya. "Aku yang mengusulkan rumah ini masuk daftar pengawasan," katanya pelan. "Bukan untuk membalas, tapi agar ibu bisa melihat sendiri siapa sebenarnya wanita yang ibu usir dulu." Bu Retno menunduk. Tak ada lagi suara dari bibirnya. Dan sejak hari itu, Aminah tinggal sementara di rumah yang dulu menyakitinya. Ia tidur di kamar tamu dekat taman belakang. Kamar yang dulu bahkan tak layak ia masuki. Tapi kali ini, semua pembantu menghormatinya. Para tetangga mengangguk sopan saat ia lewat. Dan yang paling menyakitkan bagi Bu Retno adalah dirinya sendiri yang kini merasa kecil di rumah. Yang dulu ia anggap megah. Hari demi hari, Aminah melaksanakan tugasnya. Mencatat, mengevaluasi, menegur dengan lembut jika ada pelanggaran. Ia tak sekalipun menyentil masa lalu. Namun ketenangan itu hanya sementara. Karena suatu malam, Aminah menemukan berkas lama milik suami Bu Retno. Berkas yang seharusnya tidak pernah ada di rumah ini. Dan saat membacanya, mata Aminah membelalak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ternyata pengkhianatan bukan hanya terjadi di kantor, tapi sudah menyebar sampai ke rumah. Malam itu sunyi. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Para pembantu telah kembali ke kamar. Di kamar kecil di belakang rumah, Aminah masih terjaga. Ia duduk di lantai, ditemani cahaya lampu meja, dan sebuah map lusuh berwarna krem yang tadi siang ia temukan terselip di balik rak buku tua ruang kerja mantan mertua lelakinya. Map itu tidak diberi label, hanya ada inisial kecil yang ditulis tangan. SPKTNI 80 9/3B. Dengan ragu, Aminah membukanya perlahan.
Di dalamnya ada salinan surat rekomendasi, tanda tangan pejabat lama, serta tumpukan bukti aliran dana fiktif dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di antara lembaran itu tertulis nama yang tak asing, Kolonel Purnawirawan Harsono Wibowo, ayah kandung Wibowo. Tangan Aminah gemetar. Ia menelusuri tiap dokumen dengan cermat. Di balik setiap halaman, aliran dana berjumlah besar dicairkan atas proyek pengadaan alat logistik yang tak pernah ada. Proyek itu berjalan bertahun-tahun dan berakhir tanpa audit. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tok, tok. Aminah? Suara Wibowo terdengar pelan dari balik pintu. Aminah buru-buru menutup map dan menyembunyikannya ke dalam ransel. Sebentar, jawabnya. Ia membuka pintu. Wibowo berdiri dengan wajah cemas. Kamu belum tidur? Belum. Tadi aku nemu dokumen tua. Aku baca-baca, jawab Aminah sambil tersenyum menahan gejolak di dadanya. Wibowo masuk dan duduk di ranjang. Ia tampak lelah. Aku ingin minta maaf atas semua yang terjadi antara kamu dan ibuku. Aku tahu. Luka itu belum sembuh. Aminah duduk di sampingnya. Luka itu memang masih ada, tapi sekarang bukan waktunya bicara tentang luka. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal. Wibowo menatap istrinya dalam diam. Ia tahu, kalimat seperti itu dari Aminah bukan ucapan biasa. Keesokan harinya, Aminah pergi ke markas besar dengan membawa dokumen itu dalam tasnya. Ia menyerahkan map tersebut langsung ke tangan komandan audit yang membawahi tugas lapangan. Di ruang tertutup itu, ia menyampaikan kronologi bagaimana ia menemukannya. Komandan itu menatap lembar demi lembar. Dahinya berkerut. Ini sangat serius. Lebih dari yang Bapak kira, ucap Aminah tenang. Kalau ini terbukti, bukan hanya mencoreng nama pribadi, tapi bisa menyeret kembali kasus lama yang dulu ditutup diam-diam. Aminah mengangguk. Saya siap jika harus memimpin tim penyelidikan lanjutan. Tapi saya minta satu hal. Apa itu? Jangan ungkap ini ke publik dulu, sampai saya bicara langsung dengan putra dari beliau. Wibowo, karena Aminah tahu, jika dokumen itu sampai terbuka tanpa persiapan, bukan hanya nama besar suami yang akan tercoreng, tapi juga seluruh hidup yang selama ini mereka bangun bersama. Dan malam itu, ketika ia kembali ke rumah, Bu Retno duduk di ruang makan sendirian. Tidak makan, tidak bicara, hanya memandangi selembar foto lama. Foto keluarganya, suami, anak dan dirinya. Ketika Aminah lewat, Bu Retno hanya bertanya satu kalimat, tanpa menoleh. Kamu nemu sesuatu di rumah ini ya? Aminah berhenti, tapi ia tidak menjawab, karena jawabannya akan mengguncang seluruh fondasi keluarga ini. Pagi itu hujan turun perlahan, menyisakan kabut tipis di halaman rumah Bu Retno. Embun menggantung di pagar besi, seperti air mata yang belum jatuh. Aminah berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke arah taman yang basah. Tangannya menggenggam map hitam kecil berisi salinan dokumen yang kemarin ia serahkan ke markas. Hari ini, ia sudah mantap. Ia akan bicara. Setelah sholat duha, ia melipat sajadahnya dan menutup Al-Quran kecil yang selalu ia bawa sejak menjadi ART. Lalu, dengan langkah tenang, ia menuju ruang tengah. Di sana, Wibowo sedang duduk menonton berita pagi. Suaranya pelan, pandangannya kosong. Aminah berhenti di depan suaminya. Mas, Wibowo menoleh. Ada apa? Aminah duduk di sampingnya. Tangannya menyodorkan map hitam itu. Aku mau kamu lihat ini. Tapi setelah itu, kamu berhak marah atau kecewa. Wibowo membuka map itu perlahan. Dan saat ia melihat nama ayahnya tertera jelas di sana, tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat, jari-jarinya gemetar. Apa ini? Suaranya bergetar. Semua itu dokumen asli. Aku temukan di rumah ini. Di lemari kerja ayahmu, jawab Aminah pelan. Bukti penggelapan dana logistik, proyek fiktif, dan seluruh tanda tangan itu sah. Wibowo menutup map itu cepat, seolah tak sanggup melihat lebih jauh. Matanya merah, rahangnya mengeras.
Kamu yakin akan meneruskan ini? Aminah mengangguk. Ini bukan tentang dia. Ini tentang kebenaran. Ayahku sudah pensiun. Dia sudah tua. Dan rakyat yang makan nasi basi karena logistik palsu di masa itu sudah kehilangan harapan. Yang korupsi bukan cuma merusak angka, tapi merusak hidup orang. Jawab Aminah lembut tapi mantap. Wibowo berdiri. Ia berjalan ke jendela, memunggungi Aminah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Lalu, ia berkata lirih, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan menghalangimu. Aminah terdiam. Air mata hangat jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena suaminya memilih berdiri di sisi kebenaran, meski yang akan tumbang adalah nama besar ayahnya sendiri. Sore itu, ia kembali ke markas besar. Di hadapan jajaran pejabat tinggi dan tim penyelidikan, ia berdiri tegak sambil menyampaikan laporan lengkap. Saya, Letnan Kolonel Aminah Zahra, menyatakan siap menjalankan proses investigasi hingga tuntas, meski harus melibatkan pihak keluarga saya sendiri. Semua orang di ruangan itu terdiam, tapi pandangan mereka penuh hormat. Dan malamnya, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Wibowo mengajak Aminah keluar makan malam di sebuah warung sederhana. Mereka duduk berdampingan tanpa seragam, hanya sebagai suami istri biasa. Kamu tahu, kata Wibowo pelan, dulu aku kira aku yang menyelamatkanmu dari kesederhanaan. Aminah menoleh, tapi ternyata kamu yang menyelamatkan aku dari kebutaan. Aminah tersenyum, tapi sebelum ia menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari markas. Isinya singkat, tapi membuat jantungnya berdebar. Laporan sudah diteruskan ke pengadilan militer. Tapi ada satu nama yang belum kamu lihat. Tersangka baru. Hubungan darah dengan ibu mertua. Aminah menegang. Tangannya mulai gemetar. Ia belum selesai. Dan ternyata Bu Retno bukan sekadar penonton dalam kisah ini. Malam kembali turun dengan angin yang menggigit. Langit tampak gelap, tak berbintang. Aminah duduk di meja kerja kecil di kamar kontrakan yang dulu ia tempati bersama Wibowo sebelum kembali ke rumah mertua. Di hadapannya, layar laptop menampilkan berkas lanjutan hasil audit investigasi dari markas besar. Ia menarik napas panjang. Di layar, deretan nama-nama tersangka baru bermunculan. Beberapa wajah memang sudah ia kenal sebagai staf lapangan. Tapi di antara baris nama yang mencolok, muncul satu nama yang membuat napasnya tercekat. Retno Wulandari, istri dari Kolonel Purnawirawan Harsono Wibowo. Aminah memegang mulutnya. Tubuhnya terasa dingin. Laporan itu menyebutkan bahwa dalam beberapa transaksi proyek fiktif, ada rekening penampungan dana dengan nama samaran, yang identitasnya terverifikasi sebagai milik Bu Retno. Dana itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk pembelian perhiasan dan penyewaan vendor pesta besar-besaran. Termasuk pesta resepsi pernikahan Wibowo dan Aminah. Aminah menutup laptop, tak bisa lagi membaca lebih jauh. Kepalanya berputar, tubuhnya gemetar. Selama ini, dia dihina, disiram, direndahkan di hadapan tamu-tamu. Dan ternyata pesta yang dipakai untuk mempermalukannya itu dibiayai dengan uang hasil korupsi. Pagi harinya, Aminah tidak pergi ke markas. Ia mengenakan pakaian sederhana, lalu berjalan menuju halaman belakang rumah mertua, tempat Bu Retno biasa memberi makan burung-burung di sangkar. Di sana, Bu Retno sedang duduk, memakai kebaya halus, dan menyisir rambutnya sambil menatap langit. Aminah berdiri tak jauh darinya. Bu, ucapnya pelan. Bu Retno menoleh, wajahnya netral, tidak terkejut. Kamu sudah tahu ya? Tanyanya. Aminah tidak menjawab, tapi dari matanya, Bu Retno paham. Ia mengangguk kecil, seolah menyerah. Aku tidak mencuri untuk diriku sendiri, kata Bu Retno. Aku hanya ingin keluarga ini terlihat terhormat. Setelah suamiku pensiun, aku ingin orang tetap segan pada kami. Aku ingin Wibowo dihormati, tidak disamakan dengan tentara kecil. Dengan menyiram menantumu di depan semua orang, Bu.
Suara Aminah mulai bergetar. Bu Retno menunduk. Waktu itu, aku merasa kamu mencoreng nama keluarga. Aku tak tahu kamu siapa. Aku takut kamu cuma pura-pura. Aminah melangkah mendekat. Saya memang pura-pura, Bu. Tapi bukan untuk mencuri. Saya menyamar. Saya menjalankan misi. Dan saya sungguh mencintai anak ibu. Bu Retno tidak menjawab. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Laporan penyidikan sudah selesai, Bu. Akan diserahkan ke pengadilan militer dalam waktu dekat. Ibu punya waktu 24 jam untuk bicara sendiri ke Wibowo. Atau biar saya yang sampaikan. Bu Retno menatap Aminah lama. Lalu berkata lirih, Jangan hancurkan hati anakku. Aminah menggenggam tangannya. Saya tidak pernah ingin menghancurkan siapapun, Bu. Tapi kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Dan malam itu, setelah makan malam, Wibowo mendatangi kamar ibunya. Di sana, ia mendapati Bu Retno duduk sambil memegang kotak perhiasan tua. Sambil menahan air mata, Bu Retno menyerahkan kotak itu pada anaknya. Aku tidak layak lagi disebut ibu yang baik. Wibowo membuka kotak itu. Di dalamnya ada bukti rekening, surat transfer lama, dan foto-foto pesta resepsi mereka yang dulu. Wibowo tak berkata apapun. Ia hanya memeluk ibunya dengan wajah penuh luka. Dan hari itu, keluarga Wibowo tak lagi dipenuhi harga diri, tapi dipenuhi dengan rasa malu yang pelan-pelan mulai berubah menjadi penyesalan. Setelah malam itu, rumah besar milik keluarga Wibowo tak lagi terdengar ramai. Tak ada lagi tamu-tamu sosialita, tak ada suara tawa dari meja makan, dan tak ada lagi aroma masakan mahal dari dapur. Yang ada hanyalah kesunyian dan rasa canggung yang menggantung di udara. Wibowo mengurung diri di kamar selama 2 hari. Ia belum bisa menerima bahwa ibunya terlibat langsung dalam korupsi yang mencemari nama baik keluarganya. Meski ia sudah lama tahu bahwa kehidupan ibunya penuh ambisi dan keangkuhan, tapi ia tak pernah menyangka bahwa ambisi itu memanfaatkan jalur yang kotor. Sementara itu, Aminah tetap menjalankan tugasnya. Ia melaporkan perkembangan terakhir ke markas besar. Laporan final sudah masuk ke tangan penyidik utama. Nama Bu Retno dan suaminya termasuk dalam daftar pemeriksaan lanjutan, meski proses hukum belum diputuskan. Suatu sore, saat Aminah hendak keluar untuk menghadiri rapat koordinasi di luar kota, Bu Retno menghampirinya di depan pintu. "Kamu akan pergi lagi?" tanyanya pelan. Aminah mengangguk. "Hanya 2 hari. Saya akan kembali setelah pelaporan disetujui." Bu Retno menunduk. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya. Tatapannya tidak lagi tajam. Yang tersisa hanyalah keriput penyesalan. "Kalau aku ditangkap, kamu masih akan menganggap aku sebagai ibumu?" tanyanya lirih. Aminah terdiam. Lalu ia menjawab, "Saya tidak pernah membenci ibu, tapi saya juga tidak bisa menutupi kesalahan hanya karena ikatan keluarga." Bu Retno meneteskan air mata. Ia tak menangis keras, tapi tubuhnya gemetar saat ia menggenggam tangan menantunya. "Maafkan aku. Semua ini aku lakukan demi gengsi, demi menjaga apa yang sebenarnya tak perlu dijaga." Aminah menatapnya. Yang harus dijaga bukan nama, tapi hati. Saat mobil Aminah melaju menjauh, Bu Retno berdiri sendirian di depan rumah. Ia tak lagi memegang ponsel mahalnya, tak lagi memakai perhiasan tebal, hanya daster polos dan sandal rumah. Tetangga yang dulu segan padanya, kini hanya mengangguk biasa. Tidak lagi hormat, tidak lagi membungkuk. Dan perlahan-lahan, rasa malu itu mengikis seluruh kebanggaan palsu yang dulu ia bangun bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, pemeriksaan mulai dilakukan. Tim penyidik militer datang ke rumah. Wibowo mendampingi ibunya dengan wajah tegas. Ia tidak membela, tapi juga tidak meninggalkan. Ia tahu, kebenaran butuh ruang untuk tumbuh, bahkan di tengah puing-puing keluarga. Aminah sendiri ditunjuk menjadi saksi utama dalam sidang internal. Ia menyampaikan semua temuannya tanpa nada dendam.
tanpa satupun kata penghinaan. Hanya fakta. Dan di ujung sidang tertutup itu, Ketua Pengadilan Militer menyatakan bahwa Bu Retno akan menerima sanksi administratif berat, termasuk penyitaan harta yang terbukti hasil korupsi. Ia tidak dipenjara, namun harus menjalani rehabilitasi sosial dan wajib mengikuti program pendidikan anti korupsi untuk keluarga purnawirawan. Malamnya, Aminah pulang ke rumah. Ia menemukan Bu Retno duduk di depan cermin, memotong rambutnya sendiri. Tidak rapi, tidak indah. Tapi potongan itu seperti simbol bahwa ia ingin mulai dari awal. "Besok, aku akan ikut pengajian ibu-ibu di masjid kecil dekat pasar," kata Bu Retno pelan. "Bukan untuk pencitraan, tapi untuk belajar jadi manusia lagi." Aminah mendekat. Ia duduk di lantai dan membantu merapikan potongan rambut yang tidak rata. Dan malam itu, rumah itu tak lagi berisi kemarahan atau gengsi. Tapi untuk pertama kalinya, penuh dengan rasa lega. Karena sebuah keluarga yang sempat tenggelam dalam kesombongan, mulai menemukan jalan pulang lewat kerendahan hati. Hari-hari baru mulai berhembus di rumah besar yang dulunya dipenuhi keangkuhan. Bu Retno kini lebih sering terlihat menyapu halaman, menyiangi taman, atau duduk bersama para pembantu yang dulu ia anggap tak layak duduk bersamanya. Ia menolak untuk kembali mengenakan perhiasan, menolak ikut dalam arisan sosialita, dan menolak semua undangan pesta dari kolega lamanya. Wibowo yang tadinya pendiam, kini lebih terbuka. Ia kembali menjalani tugas militernya dengan semangat, namun kini tanpa tekanan untuk mengejar kehormatan semu. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih hormat pada kebenaran yang diperjuangkan istrinya. Suatu pagi, Aminah dan Wibowo berjalan kaki berdua ke warung kecil di ujung jalan. Di tengah perjalanan, mereka melihat anak-anak kecil bermain sambil berteriak menyebut nama Aminah. "Itu ibu tentara yang naik helikopter waktu itu. Itu yang nyelamatin tentara dari pencuri." Mereka tersenyum. Aminah hanya membalas dengan melambaikan tangan. "Aku tidak pernah menyangka, Mas. Perjalanan kita akan sejauh ini," bisik Aminah sambil menatap Wibowo. Wibowo menggenggam tangannya. "Aku pun tidak pernah menyangka ternyata wanita yang kupilih diam-diam adalah cahaya yang menyelamatkan keluargaku dari kehancuran." Malam harinya, Bu Retno mendatangi kamar mereka. Ia membawa baki kecil berisi 2 gelas teh dan sepiring kue buatan tangannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia melayani menantunya dengan tangannya sendiri. "Maafkan aku," katanya lirih, menunduk. Aminah bangkit dari duduknya, mengambil baki itu dan meletakkannya di meja. "Bu, kita sudah melewati semuanya. Allah telah menunjukkan jalannya." Wibowo ikut berdiri, lalu memeluk ibunya. Bu Retno menangis di bahu anaknya, untuk pertama kalinya, tanpa gengsi, tanpa topeng. Hanya sebagai seorang ibu yang tersesat, lalu akhirnya pulang. Sejak malam itu, mereka sering duduk bertiga, membahas kegiatan dakwah, program pembinaan keluarga militer, dan rencana jangka panjang Aminah di institusi. Aminah bahkan ditawari jabatan lebih tinggi, namun ia tolak. Ia lebih memilih berada di lapangan, dekat dengan rakyat, dan tetap menyamar dalam berbagai tugas. Dan ketika Bu Retno mulai rutin hadir dalam program rehabilitasi sosial, ia diminta membacakan testimoni dalam sebuah seminar terbuka bertema kesombongan yang membutakan. Di hadapan ratusan peserta, ia berdiri dengan suara parau. "Saya adalah contoh nyata bahwa harta dan kehormatan bisa membuat seorang ibu kehilangan akal sehat. Saya mempermalukan menantu saya sendiri, bukan karena dia salah, tapi karena saya buta. Dan saya bersyukur Allah menyelamatkan saya lewat anak perempuan yang dulu saya siram air kotor." Hadirin terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Aminah berdiri di barisan paling belakang, diam-diam. Wajahnya tenang. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia tidak butuh pengakuan. Karena ia tahu, ketika hati seseorang berubah
karena keikhlasan, maka Allah akan mengubah segalanya dengan cara yang tak bisa ditebak. Dan hari itu, rumah Bu Retno bukan hanya jadi rumah keluarga, tapi rumah baru bagi perubahan yang dimulai dari luka, berlanjut dengan kejujuran, dan berakhir dengan saling menggenggam tangan yang dulu sempat terlepas. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua kebenaran terungkap. Nama Aminah Zahra makin dikenal di lingkungan TNI bukan karena pangkatnya, tapi karena keberaniannya menegakkan kebenaran meski menyentuh keluarganya sendiri. Banyak prajurit yang mulai membuka diri padanya. Bahkan beberapa istri perwira kini rutin mengundangnya sebagai pembicara dalam pengajian dan seminar pembinaan keluarga militer. Namun suatu hari, undangan yang datang padanya bukan dari kalangan biasa. Surat resmi dengan cap markas besar TNI tertulis tegas, upacara penghargaan nasional, tanda kehormatan atas jasa luar biasa dalam penegakan integritas. Upacara itu akan digelar di pusat komando utama, dan Aminah diminta hadir sebagai penerima utama. Ia sempat menolak secara halus. Namun atas desakan atasan dan izin langsung dari panglima tertinggi, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, ia akhirnya bersedia. Hari itu pun tiba. Aula utama markas besar TNI dipenuhi tamu penting dari berbagai satuan. Kursi kehormatan diisi oleh para jenderal, penasihat militer, bahkan perwakilan menteri. Panggung megah berdiri dengan layar besar yang menayangkan kilas balik pengabdian Aminah sejak masa penyamaran. Saat namanya dipanggil, ruangan hening. Langkah Aminah tenang saat menaiki panggung. Seragam dinas upacaranya rapi. Tanda pangkat letnan kolonel terpancang jelas di pundak. Wajahnya tidak berubah, tetap sederhana, tetap teduh. Di belakang, Wibowo berdiri tegak dalam balutan seragam TNI dengan dada membusung bangga. Di sebelahnya, Bu Retno mengenakan baju gamis putih bersih, kerudung syar'i, dan air mata tak henti mengalir di pipinya. Saat Aminah menerima medali emas kehormatan dan berdiri di hadapan mikrofon, ia hanya berkata singkat, "Yang saya perjuangkan bukan untuk mengangkat nama saya, tapi agar institusi ini yang saya cintai tidak dipenuhi orang yang hanya terlihat gagah di luar, tapi busuk di dalam." Tepuk tangan meledak. Beberapa petinggi meneteskan air mata. Bahkan beberapa istri jenderal tampak menunduk dalam diam, seolah malu atas hinaan mereka dulu saat Aminah masih menyapu lantai di mes. Setelah upacara selesai, panglima tertinggi, ayah Aminah, mendekatinya dan memeluknya di depan seluruh undangan. "Putriku," katanya sambil menahan suara, "kau telah menyelamatkan wajah bangsa ini lebih dari yang bisa ayah lakukan dengan bintang di dada." Aminah tak berkata-kata. Ia hanya mencium tangan ayahnya dan menatap Wibowo, yang kini menunduk khidmat, bukan sebagai suami, tapi sebagai prajurit yang hormat kepada atasannya, dan bangga pada istrinya. Saat mereka kembali ke rumah, ratusan warga desa dan masyarakat sekitar sudah menunggu di luar gerbang. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan, "Selamat untuk Letkol Aminah Zahra. Dari pelayan sederhana menjadi penegak kebenaran bangsa." Bu Retno keluar pelan dari dalam rumah, membuka pagar, dan mencium tangan Aminah di depan semua orang. "Saya dulu pernah menyiramkan air kotor ke tubuhmu," ucapnya gemetar, "dan hari ini, biarkan saya mencuci kakimu dengan air bersih, karena saya bukan hanya ibumu, tapi muridmu." Aminah menarik Bu Retno dalam pelukan. Tangis pecah. Seluruh warga terdiam. Kamera televisi merekam momen itu. Dan sejak hari itu, tak ada satupun kepala yang berani menatap Aminah dengan pandangan rendah. Karena ia membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak datang dari gelar, bukan dari jabatan, bukan dari harta, tapi dari hati yang tidak goyah, meski diludahi. Hari-hari setelah penghargaan itu berlalu dalam ketenangan. Nama Aminah Zahra tidak hanya menghiasi berita militer dan pemerintahan, tapi juga menjadi topik pembahasan di kalangan rakyat biasa. Di sekolah-sekolah, namanya dijadikan contoh teladan integritas. Di pesantren,
kisahnya dipakai para ustazah untuk menunjukkan kekuatan sabar dan keteguhan iman. Namun di balik semua itu, Aminah tetap sama. Ia masih bangun sebelum subuh, masih merapikan tempat tidur sendiri, masih menyeduh teh untuk Wibowo. Dan yang paling penting, ia masih menjenguk ibu mertuanya setiap pagi dan malam, memastikan wanita itu tidak merasa sendiri. Satu pagi, saat Aminah sedang menyapu halaman, seorang wanita muda datang tergesa-gesa. Ia mengenakan pakaian rapi dan name tag dari institusi jurnalis nasional. "Ibu Aminah?" tanyanya sopan. Aminah menoleh dan tersenyum. "Saya sendiri. Saya dari tim dokumenter nasional. Kami sedang menyusun film biografi tokoh perempuan inspiratif. Kami ingin mengangkat kisah ibu dari awal sebagai ART hingga kini menjadi ikon perubahan TNI. Apakah ibu bersedia diwawancarai?" Aminah terdiam sejenak. Ia menatap rumput yang baru ia sapu, lalu berkata, "Pelan, saya akan bercerita, tapi bukan tentang saya." "Lalu tentang siapa, Bu?" Aminah menatap gadis wartawan itu dengan senyum kecil. "Tentang orang-orang yang pernah memandang saya rendah. Karena dari merekalah saya belajar bahwa kekuatan bukan datang dari penghormatan, tapi dari hinaan yang tidak saya balas." Beberapa hari kemudian, tim dokumenter mulai merekam. Mereka datang ke rumah tempat Aminah dulu pertama kali jadi ART. Mereka mengambil gambar dapur kecil tempat ia mencuci piring, tangga belakang tempat ia duduk membaca Al-Quran, dan ruang makan tempat Wibowo melamarnya di depan umum. Dalam satu adegan rekonstruksi, mereka meminta Aminah berdiri, mengenakan pakaian lusuh yang dulu ia pakai saat menyamar. Ketika kamera mulai merekam, tiba-tiba Aminah tak bisa menahan air matanya. Ia menatap lantai dingin itu, dan tubuhnya perlahan bergetar. Karena ia teringat hari ketika tubuhnya disiram air kotor di atas pelaminan. Hari ketika tamu-tamu berpaling darinya seolah ia najis. Hari ketika ia hanya bisa menunduk, memeluk dirinya sendiri, sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku membalas kebencian ini dengan kebencian juga." Salah satu kru mendekat dan menghentikan rekaman. "Ibu, kita bisa lanjut nanti." Tapi Aminah mengangkat tangannya. "Tidak, rekam saja. Biar semua orang tahu bahwa untuk berdiri di sini, saya pernah jatuh sangat dalam." Dan rekaman itu akhirnya diputar di Istana Negara dalam peringatan Hari Kartini. Semua pejabat tinggi menonton. Di layar besar, terlihat sosok Aminah dalam pakaian ART, menangis diam-diam di dapur kecil, lalu pelan-pelan berubah menjadi wanita berseragam militer yang berdiri menerima medali kehormatan. Saat layar menampilkan wajahnya, Presiden hanya berkata pelan, "Inilah wajah asli Indonesia, bukan karena pangkat, tapi karena nurani." Di rumah, Wibowo menggenggam tangan Aminah erat. Bu Retno duduk di belakang, meneteskan air mata sambil memeluk tasbih yang sejak dulu hanya ia genggam di saat-saat penuh penyesalan. Dan ketika Aminah menutup mata, mengingat kembali semua yang telah dilaluinya, ia sadar, ia bukan lagi perempuan yang disiram air kotor. Ia adalah perempuan yang membersihkan nama banyak orang. Dengan kesabaran, keyakinan, dan cinta kepada kebenaran. 1 tahun setelah upacara penghargaan besar itu, kehidupan Aminah dan Wibowo telah kembali tenang. Mereka memilih tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, bukan karena tidak mampu membeli rumah besar, tapi karena mereka tak lagi ingin hidup dalam sorotan, melainkan dalam keberkahan. Bu Retno juga memilih jalan sunyi. Ia kini aktif di majelis taklim kampung, menjadi salah satu pembimbing ibu-ibu yang dulunya ia remehkan. Setiap Jumat, ia berjalan kaki ke masjid kecil, membawa termos teh dan kue untuk dibagikan usai pengajian. Ia bukan lagi istri purnawirawan yang disegani karena harta, tapi dihormati karena kesungguhannya memperbaiki diri. Suatu sore, hujan turun deras. Aminah duduk di teras rumah, mengenakan kerudung sederhana, sambil membacakan Al-Quran untuk anak kecil tetangganya. Di pangkuannya,
ada anak perempuan berusia 5 tahun yang memeluknya sambil berkata, "Bu Aminah, aku mau jadi perempuan kuat kayak ibu." Aminah tersenyum dan mengecup kening anak itu. Tak lama kemudian, Wibowo datang membawa seikat bunga melati segar. "Ini dari Bu Retno," katanya sambil meletakkan bunga itu di atas meja. Aminah memandang Wibowo. "Bagaimana ibu hari ini?" Wibowo duduk di sampingnya. Beliau keliling dari rumah ke rumah, menawarkan bantuan mengurus administrasi lansia. Katanya, dulu beliau terlalu sibuk menjaga nama baik keluarga. Sekarang beliau ingin menjaga nama baik di hadapan Allah. Mata Aminah berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Subhanallah. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang. Bukan dari militer, bukan dari media, tapi dari sebuah pondok pesantren kecil di desa yang sangat terpencil. Di sana, para santri perempuan meminta agar Aminah datang memberi nasihat. Mereka ingin tahu bagaimana cara tetap kuat saat dihina, bagaimana cara melawan kezaliman tanpa menjadi zalim. Aminah pun berangkat. Ia tak membawa rombongan, tak membawa kamera, hanya satu tas kecil dan mukena kesayangan. Di hadapan para santri, ia berdiri dengan lembut. "Saya dulu dianggap tidak pantas, disiram air kotor, dihina di hadapan banyak orang. Tapi saya tidak melawan dengan teriakan. Saya hanya berdoa agar Allah sendiri yang menunjukkan siapa saya. Jadi, jika kalian ditertawakan karena jilbab kalian, diremehkan karena kalian dari desa, diinjak karena kalian miskin, jangan balas dengan caci, tapi doakan agar hati mereka dilembutkan dan kuatkan dirimu. Karena suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkan kalian akan mencium tangan kalian, bukan karena takut, tapi karena malu." Seluruh santri menangis. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan membasahi atap seng. Di luar pondok, Wibowo berdiri menunggu. Saat Aminah keluar, ia memayunginya. "Aku nggak tahu harus bilang apa setiap kali melihatmu bicara begitu," kata Wibowo sambil tersenyum. Aminah menatapnya, menggenggam tangannya erat. "Cukup temani aku terus, Mas. Kita tidak tahu perjalanan apa lagi yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti." "Apa itu?" "Aku akan tetap jadi diriku. Perempuan yang dulu menyapu lantai mes dan tidak malu jadi siapapun selama aku tidak menggadaikan kejujuran." Dan mereka pun berjalan berdua dalam hujan, menyusuri jalan setapak desa. Tak ada sorotan kamera, tak ada sambutan resmi, hanya sepasang suami istri yang telah melewati badai dan kini berjalan di jalan damai, membawa warisan paling berharga, bukan pangkat, bukan nama, tapi kisah tentang bagaimana kehormatan bisa tumbuh dari hinaan dan cinta bisa tumbuh dari luka. Sebab pada akhirnya bukan mahkota yang akan dikenang manusia, tapi doa-doa yang ditinggalkan di hati orang lain. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.